البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita sampai pada ad-dalil tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Siapa yang pertama kali dari umat Muhammad berdalil dengan hal ini tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hendak Abu Muhammad Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ketika para sahabat goncang dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diingatkan oleh Abu Bakar dengan ayat yang agung ini. Selain itu, beliau juga mengingatkan dengan ayat yang lain. Apa itu? Hendak Hudzaifah. Taib, santa. Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Naam. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan wan nasu idzan matu yub'atsun. Dan manusia apabila mereka mati, mereka akan dibangkitkan. Disebutkan ya an-nas. Nah, yang telah kita lewati bahwasanya an-nas mencakup jin juga manusia. Nah, jin dan manusia apabila mereka mati, mereka akan dibangkitkan. Kenapa yang disebutkan hanya an-nas saja, padahal na'am hewan-hewan kelak juga dibangkitkan? Buktinya apa? Buktinya ketika qisas, na'am hewan-hewan pun mengalami apa? Mengalami qisas. Tapi disebutkannya an-nas kenapa? Karena merekalah mukallafun, merekalah yang diberi apa? Diberi beban syariat, yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan mereka. Amalan kebaikan diganjar dengan kebaikan dan keburukan dengan keburukan. Sehingga beliau tekankan tentang an-nas. Wan nasu idza matu yub'atsun. Dan al-ba'ts dikatakan oleh Ibnu Faris rahimahullahu taala dalam Mu'jam Qayisil Lughah, ba, ain dan sa aslun wahidun wa huwal itharah. Nah, yaitu apa? Pembangkitan. Sehingga makna dari al-ba'ats, nah, secara bahasa ya kebangkitan. Dan penamaan yang lain untuk al-ba'ats ini yaitu al-ma'ad, an-nusyur dan al-qiyamah, yang memiliki makna sama. Ma'ad dikembalikan, an-nusyur sama juga kebangkitan, dan qiyamah juga kebangkitan karena dari qiyam berdiri. Ini makna lughahnya. Sedangkan makna secara istilah yang dimaksud dengan al-ba'ts atau an-nusyur huwa ikhrajun nasi min kuburihim ahya'an ba'da i'adati abdanihim wa idkhali arwahihim fiha. Ikhrajun nasi min kuburihim, yaitu pengeluaran, yaitu dikeluarkannya manusia-manusia dan jin dari kubur-kubur mereka.
ahya'an dalam keadaan hidup. Ba'da i'adati abdanihim, setelah dikembalikan badan-badan mereka yang tadinya sudah hancur, sudah dimakan ulat, sudah menjadi tanah, dikembalikan lagi akhwani fillah badannya tersebut, dan Allah Maha mampu. Nah, Allah Maha mampu sebagaimana Allah menciptakan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, apalagi mengembalikan yang sudah ada untuk ke bentuk semula. Makanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala tegaskan yang demikian. Nah, di antaranya bahas di akhir-akhir surat Al-Qiyamah yang menunjukkan tentang hal ini. Indak ya Ridwan. Baik. Allah Subhanahu wa taala katakan sebelumnya apa? Ayahsabul insanu ay yutraka suda. Apakah manusia itu menyangka akan ditinggalkan begitu saja? Alam yakun nutfatan min maniyyin. Bukankah dia ada dulunya itu dari apa? Nutfah. Naam, mani yang dipancarkan. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, kemudian menjadi 'alaqah, segumpal darah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan secara sempurna. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Kemudian Allah jadikan darinya dua jenis yang berpasangan, laki-laki dan perempuan. Kemudian di akhirnya setelah menjelaskan penciptaan yang pertama, na'am, Allah katakan alaysa dzalika biqadirin ala ayyahyal maut. Bukankah zat yang mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada itu tentunya lebih mampu untuk menghidupkan yang mati. Makanya keraguan tentang hal ini jelas menunjukkan apa? Menunjukkan fasadul aql, menunjukkan rusaknya akal dia. Ba'da i'adati abdanihim, setelah mengembalikan badan-badan mereka, wa idkhali arwahihim fiha, dan memasukkan apa? Roh-roh mereka ke dalam badan tersebut. Sehingga ikhwan, dalam ba'ats yang kita yakini yaitu apa? Badan-badan ini betul-betul apa? Kembali semula. Nah, dibangkitkan tanpa apa? Tanpa memakai alas kaki, tanpa memakai pakaian, dan dalam keadaan belum berkhitan. Kemudian hukum terhadap iman, hukum iman terhadap ba'ats ini jelas termasuk rukun di antara rukun-rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ini syahidnya, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan para ulama telah berijma tentangnya. Nah, sebagaimana ditegaskan oleh para immah bahwasanya iman terhadap hari kebangkitan merupakan rukun di antara rukun-rukun yang wajib diimani. Adapun dalilnya apa, ikhwan, tentang hari kebangkitan ini, maka dalilnya sangat banyak dalam Al-Quran. Sampai-sampai dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Darut Ta'arud, beliau katakan, Zakarallahu fi kitabihi min dalailil ma'adi wa barahinihi ma la yaqdiru ahadun an ya'tiya biqaribin minhu. Allah telah sebutkan di dalam kitabnya dalil-dalil tentang hari kebangkitan dan bukti-bukti yang seorang pun tidak akan mampu untuk mendatangkan yang mendekati jumlah yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu. Wa dzakara fihi min asnafil hujjaji ma yantafi'u bihi 'amatul khalqi, dan Allah sebutkan dari berbagai macam jenis hujjah yang keseluruhan manusia akan mampu mengambil kemanfaatan darinya apabila mereka mau menggunakan akal yang Allah.
Tapi dari sekian banyak dalil ikhwan, untuk memudahkan kita bisa kita apa? Bisa kita kumpulkan menjadi 4 jenis dalil. Nah, yang pertama al-adillatul khabariyah al-mahdhah, yaitu dalil-dalil yang berupa pengkhabaran secara murni tentang tegaknya hari kiamat, tentang hari kebangkitan. Tanpa apa? Tanpa ada di sana apa? Seruan-seruan untuk apa? Menggunakan akal atau yang lain, dalam artian intinya dikhabarkan dan kewajiban kita membenarkan, beriman. Baik. Di antara yang pertama, khabar dari Allah bahwasanya Allah akan menghidupkan kita setelah kita mati. Di antaranya apa? Wa huwal ladzi ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, dalam surat Al-Hajj ayat 66. Dialah zat yang telah menghidupkan kalian, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian lagi. Dan ayat-ayat yang lain banyak, kita ambil satu-satu saja. Kemudian yang kedua, masih pada jenis yang pertama, yaitu apa? Berupa khabariyah mahdhah. Nah, yang kedua ada muqabuli i'tidaril mujrim yaumal ba'ats, yaitu tidak diterimanya udzur dari orang-orang yang berbuat jahat pada hari kebangkitan. Menunjukkan hari kebangkitan itu ada. Yauma taqumus saatu yuqsimul mujrimun ma labithu ghaira sa'ah kadzalika kanu yufakun. Nah, pada hari tegaknya kiamat, maka orang-orang mujrimin bersumpah bahwasanya mereka di dunia itu tidaklah tinggal kecuali sekejap saja, menunjukkan mereka apa? Dibangkitkan. Jelas. Yang ketiga, sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala tentang terjadinya. Allah tegaskan di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 87. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Sungguh Allah akan mengumpulkan kalian di hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. La yajma'annakum, jelas Allah akan membangkitkan kalian setelah mati kemudian dikumpulkan. Nah, yang keempat, pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya yang mulia, bahwasanya Dialah yang menciptakan dan akan mengembalikan makhluk-makhluknya setelah mereka dimatikan. Di antaranya pada surat An-Naml, amma yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Siapakah zat yang telah memulai penciptaan kemudian mengulanginya lagi setelah mereka dimatikan? Ini jelas. Bahkan juga yang menunjukkan pengkhabaran yang betul-betul harus kita imani, ya kawan, Allah perintahkan kepada nabinya untuk bersumpah tentang apa? Terjadinya hari kebangkitan itu. Nah, di dalam Al-Quran, nah ini faidah berhubungan dengan Al-Quran juga. Nah, Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk bersumpah tentang tegaknya hari kiamat pada 3 ayat, menunjukkan bahwasanya dulu memang yang dihadapi oleh Nabi orang-orang yang banyaknya tidak beriman. Mereka tidak beriman tentang hari kebangkitan. Hidup sudah, mati selesai. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk bersumpah dalam masalah ini. Di antaranya atau dalam 3 ayat yang pertama dalam surat Yunus ayat 53. Wa yastambi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin.
Mereka meminta berita kepadamu, apakah hal itu benar, yaitu hari kebangkitan? Maka Allah katakan, kul, katakanlah wahai Nabi, i wa rabbi, sungguh demi Rabbku, innahu lahaqqun, sungguhnya hari kebangkitan itu hak. Yang kedua pada surat Saba ayat 3. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah, qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Orang-orang yang kafir itu mengatakan sungguh hari kebangkitan tidak akan mendatangi kita, yaitu tidak akan tegak. Maka Allah katakan, katakanlah wahai Nabi, bahkan betul-betul akan tegak demi Rabbku, hari kebangkitan itu akan mendatangi kalian. Nah, dan yang ketiga ayat di surat At-Taghabun yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Nah, dalam matan apa itu? Ismail. Dalam surat At-Taghabun. Nah, za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Ini juga apa? Adanya sumpah. Katakanlah demi Rabbku, nah sungguh kalian akan dibangkitkan. Jadi ini 3 ayat dalam Al-Qur'an yang padanya perintah untuk Nabi kita agar bersumpah, ya kawan. Nah, jenis yang kedua dari dalil-dalil yang begitu banyak, ya kawan. Kita ambil sebagian-sebagian saja, tapi jenisnya kita ambil. Dalilul wujud wal ayan, yaitu dalil yang berupa apa? Wujud wal ayan, yaitu yang bisa diindra, yang bisa disaksikan, bahwasanya betul-betul kita akan dibangkitkan. Nah, yaitu hal-hal yang disaksikan oleh manusia. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala bangkitkan sebagian hamba-hambanya setelah mereka mati. Di dalam Al-Qur'an disebutkan beberapa kisah. Ada 5 kisah, ya ikhwan, di mana Allah bangkitkan sebagian hambanya yang mereka sudah dimatikan. Berarti apa? Kalau di dunia mampu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan itu, maka jelas nanti ketika tegak hari kiamat semua dibangkitkan itu, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atasnya. Kisah yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 55 sampai 56 tentang Bani Israel yang meminta untuk melihat Allah di dunia. Maka Allah matikan mereka, kemudian Allah hidupkan lagi. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Maka fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Mereka minta untuk melihat Allah di dunia baru mau beriman, maka dimatikan oleh Allah kemudian dihidupkan kembali agar bersyukur. Ini apa? Orang yang beriman sangat bersyukur masih diberi kesempatan kedua, ya tidak? Kemudian yang kedua kisah Al-Baqarah sendiri. Bagaimana yang membunuh seseorang dari kalangan Bani Israel, kemudian mereka bertanya kepada Nabi Musa dan diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Banyak pertanyaan mereka, sapi yang bagaimana sampai kesulitan sendiri. Kemudian di akhirnya setelah mendapatkan sapi, faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Disuruh untuk memukulkan dengan dengan bagian dari dipukul dengan bagian dari sapi yang sudah disembelih. Ada yang mengatakan lidahnya, ada yang lainnya, wallahu a'lam. Nah, yang jelas dipukul dengan bagian tubuh dari sapi itu yang sudah disembelih. Maka orang itu pun hidup dan ditanya siapa yang membunuhmu, kemudian mengatakan fulan yang membunuhnya. Setelah itu matilah. Nah, yang jelas
Di sini apa? Bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mampu untuk menghidupkan yang telah mati. Yang ketiga di surat Al-Baqarah juga, ayat yang ke-243. Tentang orang-orang yang keluar dari negeri mereka karena takut kematian. Berbondong-bondong, ribuan ya kawan. Keluar dari negerinya karena takut kematian, maka Allah matikan. Tapi dengan rahmatnya mereka dihidupkan kembali untuk apa? Bertobat. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Mutu, matilah kalian, kemudian Allah hidupkan lagi mereka. Yang keempat apa? Kisah penyembelihan 4 burung pada kisah Nabi Ibrahim. Ini diingat-ingat pada surat Al-Baqarah juga ayat 260. 4 burung disuruh menyembelih, kemudian dipotong-potong, potong-potongan itu disebar, diletakkan di apa? Di gunung-gunung, di ujung-ujung gunung, kemudian disuruh memanggil. Fakhud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Nah, akhirnya apa? Suruh dipanggil burung-burung itu, ternyata semuanya datang berjalan. Yang terakhir masih di surat Al-Baqarah. Jadi 5-5-nya di surat Al-Baqarah ya. Ayat yang ke-259. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyah ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana seorang yang lewat di suatu negeri yang mati, yang hancur ya, kemudian muncul dalam dirinya bagaimana Allah menghidupkan negeri yang sudah mati seperti ini. Maka fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah. Allah matikan dia selama 100 tahun, kemudian dihidupkan lagi dalam keadaan negeri itu sudah berubah. Ini jenis yang kedua, kawan, yaitu Allah tunjukkan secara nyata, dengan indera, di mana mereka betul-betul bisa melihat bahwa Allah menghidupkan yang mati. Dalam artian bukti-bukti di mana mereka yang telah mati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ambil 2 jenis dulu. Untuk jenis yang ketiga dan keempat kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta